Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kami selaku kelompok mantap akan menjelaskan pengenalan Laravel, mulai dari cara menginstal framework Laravelnya hingga ke dalam fitur yang ada di Laravel, seperti apt migration, seeder, dan yang lainnya. Nah, untuk yang pertama, kita masuk ke cara penginstalan Laravel. Sebelum kita masuk ke langkah instalasi framework Laravel ini, kita perlu mengetahui dulu versi PHP kita, karena PHP yang bisa digunakan oleh framework Laravel ini dari rentang 5.4 ke atas. Jadi pastikan PHP kalian sudah mencukupi versi 5.4 tersebut ya. Nah, selanjutnya yang kita butuhkan yaitu Composer. Composer ini merupakan aplikasi package manager yang fungsinya bisa untuk menginstalasi file PHP, terutama pada library dan framework PHP-nya. Contohnya pada video kali ini, kita selaku kelompok mantap akan menginstal framework Laravel. Jika belum ada Composer, bisa ke webnya yang bernama getcomposer.org. Kita buka, lalu di sini ada download dan bisa download sesuai versi OS kalian masing-masing. Nah, di sini lalu selanjutnya, jika kita telah ada Composer, kita akan masuk ke tahap instalasi menggunakan Composernya tersebut. Karena kita di sini menggunakan folder tubas, jika kalian ingin membuat folder lain, bebas bisa membuat foldernya di mana saja. Karena framework Laravel ini bisa dijalankan di mana saja tanpa harus masuk ke htdocs. Karena kita menggunakan temp, biasanya kita lakukan coding PHP di folder htdocs. Namun framework Laravel ini bisa fleksibel dan bisa dijalankan di mana saja. Maka dari itu, saya akan membuatnya di folder tadi, Mr. 5 WAD tubas, dan masuk ke sini. Lalu kita akan buka cmd atau bisa buka cmd, namun saya akan membukanya menggunakan git bash. Kita juga akan mengecek komposernya dengan komposer min-v. Nah, jika telah mendownload komposernya dan mengeceknya menggunakan komposer min-v, maka akan tampil komposer versi yang telah download. Seperti misalnya pada saya ini komposer versi 2.1 sudah tersedia ya. Lalu selanjutnya kita akan menginstalasi Laravel ini menggunakan komposer dengan cara mengetikkan sintaks ini, komposer create project Laravel /Laravel spasi nama project yang akan kita gunakan yaitu wad_plus mantap. Kita bisa mengenternya dan tunggu hingga proses instalasi menggunakan komposernya selesai. Nah, kebetulan ini sudah selesai. Karena jika telah mendapat application key set successfully, di tandanya proses instalasi pada menggunakan komposer tadi telah selesai. Selanjutnya kita bisa sebelumnya mari kita buka dulu foldernya terlebih dahulu deh ya. Nah, ini adalah folder Laravel yang tadi kita download. Jadi kita buka menggunakan editor code kita. Nah, di sini telah ada semua komponen Laravelnya ya. Mulai dari folder app, bootstrap, config, hingga ke folder vendor dan beberapa file lainnya yang berada pada framework Laravel ini. Untuk menjalankannya, kita bisa masuk dulu ke foldernya, ke cd wad_plus strip mantap. Kita masuk dulu ke foldernya, lalu kita tekan enter. Nah, kita telah masuk. Ini artinya kita telah masuk ke folder wad_plus mantap. Kita bisa menggunakan PHP Artisan Serve. Nah, sintaks PHP Artisan ini masih banyak versinya untuk menjalankan fungsi-fungsi yang berada di Laravel seperti PHP Artisan Make Migrate, Model. Itu akan kita jelaskan nanti pada bagian fitur-fitur yang ada di Laravel. Untuk sekarang kita akan butuh Artisan Serve-nya saja, dikarenakan ini adalah komen untuk menjalankan atau mengcompile Laravelnya. Jika telah mengetikkan PHP Artisan Serve ini, kita bisa mengenternya. Nah, nanti akan muncul link dari yang akan kita buka ini untuk menjalankan Laravelnya. Bisa kita buka ke web browser kita, lalu kita ketikkan di sini 127. Pastikan linknya sama 127.0.0.28000 ya. Jika sudah, kita bisa mengenternya. Nah, jika mengetikkan ini sesuai dengan yang di cmd atau git bash dan telah terbuka halaman welcome di Laravel ini filenya jika kita lihat ini ada berada di resources views. Nah,
Halaman Laravel ini ketika kita membuka menggunakan PHP Artisan Serve, ini jika di kodenya ada di bagian folder resources, lalu ke folder views. Nah, filenya bernama welcome.blade.php. Kita lihat, ini kan ada documentation, Laracast, Laravel News, Vibrant Ecosystem. Kita ingin search Vibrant Ecosystem. Nah, ini ya, Vibrant Ecosystem. Berarti benar. Halaman Laravel yang kita buka pertama kali yaitu ada di welcome.blade.php. Mungkin cukup sekian penjelasan instalasi Laravel dari kelompok mantap. Selanjutnya bisa dilanjut. Oke, baik. Saya Alviano Raditya Subagio dengan NIM 1202190187. Oke, sebelumnya kita sudah mengetahui bagaimana apa itu Laravel dan bagaimana cara menginstalnya dan apa saja fitur-fitur PHP Artisan. Nah, mungkin di sini saya akan menjelaskan mengenai apa itu migration. Jadi, untuk migration itu salah satu fitur Laravel yang berfungsi seperti version control untuk database. Jadi kita untuk mengontrol database dari suatu Laravel, dari suatu project Laravel. Jadi kita tidak perlu untuk mengotak-ngatik bagian database, kita bisa langsung mengotak-ngatiknya atau menghandlenya itu melewati Laravel dengan migration ini gitu. Jadi migration ini ada hubungannya dengan model yang nanti kita akan buat. Dan di sini kita menggunakan studi kasus tugas besar kita yaitu Dorplas atau Donor Plasma, yang dimana untuk Dorplas sendiri mempunyai beberapa tabel seperti donators, institutions, habis itu ada donor notes, habis itu juga ada status, ya kan. Nah, mungkin langsung saja misal contoh kita ingin membuat sebuah tabel yang bernama donator gitu kan. Kita bisa langsung saja PHP artisan make titik dua model, lalu nama tabelnya apa. Jadi misal nama, bukan nama tabel tapi lebih ke nama modelnya itu apa. Kita membuat donator. Kita make model donator. Nah, di sini saya menggunakan fitur migration juga, fitur yang ada di Laravel, yaitu dengan menambahkan strip mfsc, yang dimana mfsc itu bermaksud kita membuat sebuah migration, lalu ada factory F-nya, lalu S-nya itu seeder dan C-nya itu controller, yang dimana nanti akan kita gunakan untuk memanage sebuah data terhadap front end yang akan dibuat nanti seperti apa. Ini kita jalankan di terminal, jadi teman-teman bisa menggunakan terminalnya masing-masing. Ini saya sudah menggunakan terminal bawaan dari Visual Studio Code-nya, jadi ini langsung saja kita enter. Nah, bisa kita lihat di bawah dia sedang membuat sebuah apa namanya, model, factory, habis itu seeder, habis itu controller ya teman-teman. Bisa dilihat di bagian kiri di migration kita sudah ada nambah tuh create donators underscore table. Kemudian di factory-nya juga ada donator factory. Lalu di bagian uh, di bagian model di sini kita lihat ada donator.php, yang dimana nanti akan kita gunakan sebagai penunjuk arah kepada sebuah tabel tersebut. Di sini juga di bagian app, http, habis itu controller, ini juga udah ada file baru yaitu namanya donator controller, yang dimana nanti akan kita gunakan untuk sebuah CRUD yang akan digunakan di tugas tadi kasus tugas besar kita yaitu donor plasma seperti itu. Nah, jadi mungkin teman-teman bisa membuat sebuah modelnya terlebih dahulu dan ada apa saja yang ada pada studi kasus teman-teman. Di sini saya akan membuat terlebih dahulu model-model yang akan saya gunakan pada studi kasus tugas besar saya.
Oke. Setelah kita membuat model-modelnya pada Laravel kita bisa ngelihat ya ada apa saja gitu, yang migration apa saja yang sudah kita buat sebelumnya gitu kan. Di sini ada migration create donator table, create status table, habis itu ada create institution table, lalu ada create donor nodes underscore table seperti itu ya. Kemudian kita buka salah satu migrationnya. Oke, ini tampilan dari file migration yang sudah kita buat. Jadi teman-teman bisa ngebuat suatu kolom atau field yang ada pada table di database-nya. Misal kita ingin ngebuat field untuk name. Nah, kita bisa menggunakan string. Habis itu isinya dalamnya tuh nama fieldnya apa, misal name underscore donators. Habis itu titik koma. Kemudian ada apa lagi? Misal ada email yang dimana nanti kita ingin membuat unik gitu kan. Nah, misal kita bikin field email underscore donators. Lalu di sininya kita kasih type tanda panah gini, kita bikin unik. Nah, jadi di sini teman-teman bisa menggunakan misal string itu nanti akan kebentuknya varchar. Nanti misal kalau ingin big integer ataupun boolean, jadi teman-teman mastiin lagi di bagian string ataupun boolean tipe data yang nanti akan digunakan sebagai di table ya, seperti itu. Oke, baik. Di sini semisal kita sudah membuat nih. Di sini kita sudah membuat field untuk masing-masing table di pada file migration-nya. Nah, kita ingin membuat migrasi kepada database-nya. Misal kepada MySQL-nya. Kita balik lagi, kita komen terminalnya, lalu kita masukkan php artisan migrate. Nah, bisa dilihat di sini migration table create successfully, yang dimana sebuah file migrate yang ada di kiri sidebar ini akan di-compile, akan dijalankan, lalu dia akan meng-create sebuah table yang dimana sebelumnya sudah connect ke database kita gitu, yang di file environment sebelumnya, seperti itu. Nah, misal kita ingin mengecek apakah sudah ada table di database, kita buka phpMyAdmin ataupun file SQL teman-teman, misal the plus, habis itu kita refresh. Nah, di sini udah kelihatan ya teman-teman file table yang sudah kita migrasi ke dalam MySQL-nya. Nah, misal tadi saya lupa menjelaskan bahwa pada create donor nodes table saya menambahkan reference ID untuk ID donators, yang dimana ini foreign key ya teman-teman, yang diambil dari field ID pada table donators, seperti itu. Dan juga ada lagi reference untuk foreign key ID institution yang diambil dari ID dari table institution. Dan juga yang terakhir ada reference-nya itu untuk ID status yang diambil dari field ID dari table status, seperti itu teman-teman. Nah, kita lihat di bagian desain pada phpMyAdmin apakah sudah sudah nyambung atau belum. Bisa kita lihat di sini sudah nyambung ya, bahwa untuk table hubungan antara tabelnya sudah nyambung. Nah, kemudian di sini ada beberapa table yang dimana sebenarnya tidak kita buat tapi ada gitu pada database kita. Jadi tabel-tabel ini kita biarkan saja, karena tabel-tabel ini bisa kita gunakan dan juga semisal kita tidak ingin gunakan juga tidak bermasalah gitu. Kita juga dapat mendropnya atau segala macam. Nah, kenapa tabel-tabel ini ada? Karena ada file migration bawaan dari Laravel, yaitu ada create user, create password, valid job, segala macam, personal access token. Jadi sebenarnya Laravel juga sudah memberikan beberapa migration yang
mungkin dapat kita gunakan ke depannya. Jadi kita bisa langsung memodifinya saja seperti itu. Oke, baik. Tadi kita sudah menyelesaikan bagaimana cara membuat table ke dalam database menggunakan fitur migration yang ada pada Laravel. Nah, lalu bagaimana cara kita untuk mengkoordinir sebuah table yang ada pada database itu melalui Laravel. Nah, di sini di sidebar kiri sini ada model, yaitu ada donator, donor node, institution, status, yang dimana tadi sudah kita buat ya teman-teman. Kita bisa langsung buka saja ini semuanya ke dalam sini. Oke, ini kita close dulu yang tadi file migrationnya. Oke, nah dimana untuk tabel donatur itu sendiri isinya seperti ini ya teman-teman. Nah, kita ingin bagaimana caranya nanti untuk sebuah file atau project Laravel kita dapat ngisi sebuah field yang ada pada table yang ada di database. Nah, kita bisa menggunakan protected spasi guarded sama dengan habis itu di sini ada ID. Aduh salah. Nah, mungkin teman-teman penasaran gitu. Sebenarnya protected guarded ID itu apa kayak gitu kan. Jadi untuk file model ini jadi sebenarnya sudah di identify tersendiri oleh Laravel. Oke, untuk kelas donatur berarti dia bakal nyari database dengan kolomnya itu donator gitu kan, karena tadi sudah pas di migration sudah terintegrasi juga gitu kan. Nah, terus fungsinya protected guarded ID itu apa? Nah, jadi untuk protected guarded ID itu sendiri, ID-nya itu kan kita tidak membuat atau tidak mengisi secara manual, sedangkan otomatis gitu, karena ini juga salah satu primary key dalam table tersebut. Jadi protected guarded ID itu maksudnya adalah kita bisa mengisi semua field terkecuali field ID seperti itu. Jadi mungkin pada model-model file model-model yang lain dapat kita tambahkan seperti yang tadi ya. Misal di sini kita tambahkan di sini kita tambahkan protected ID, lalu di institution juga save. Nah, lalu di status juga. Nah, udah. Namun tadi kita lihat bahwa di status kita tidak menggunakan timestamp ya teman-teman. Jadi kita bisa menggunakan public timestamp sama dengan false. Kenapa false? Karena sebelumnya kita tidak menggunakan pada di migration status itu kita menghapus field timestamp ya teman-teman. Jadi untuk di status itu sendiri untuk public timestampnya kita buat false agar tidak adanya sebuah timestamp yang masuk ke dalam table tersebut seperti itu. Lalu jika sudah kita save dan teman-teman di sini sudah dapat mengubah-ubah file yang lain, entah itu controller, habis itu entah itu roots atau di bagian resource view segala macam, teman-teman sudah bisa menggunakan table database yang ada pada phpMyAdmin untuk melakukan project yang ada pada Laravel. Mungkin sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf, akan dilanjutkan selanjutnya oleh teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Rizky Ananda dari SI 4309 dengan NIM 12021-944. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan terkait routing serta menampilkan view di dalam Laravel 8. Untuk studi kasusnya, saya menggunakan tubes yang bernama Plus dari kelompok Mantap. Yang pertama-tama kita bisa melihat dari routingnya sendiri. Kita langsung mengarah ke web.php ya, seperti ini. Nah, kalau di breakdown sendiri, web.php itu masuk di folder ini. Kita klik folder terluarnya, setelah itu masuk di roots, terus
di sini web PHP letaknya. Kalau sudah, di sini saya menampilkan 4 roots ya. Yang pertama itu roots dengan metodenya get, terus URI-nya itu ke root dengan mengembalikan sebuah view dari pages. Setelah itu masuk ke home, setelah itu nama view-nya itu index. Dari view-nya ini sendiri mengembalikan title sebagai home serta aktif sebagai home. Selain itu di sini saya mempunyai 3 roots yang bertipe resource dengan endpoint-nya itu donator, ada institution serta donor nodes. Setiap roots ini dia mempunyai satu controller masing-masing. Untuk donator dia mempunyai donator controller, untuk institution dia mempunyai institution controller, serta yang terakhir donor nodes dia mempunyai donor nodes controller. Sebenarnya resource ini bisa kita breakdown lagi, tapi breakdownnya itu kita bisa lihatnya cuma melalui metode ini, PHP artisan root list. Nah, seperti ini. Nah, di dalam root list ini sendiri, untuk yang root resource itu bisa di breakdown lagi seperti ini. Untuk yang donator, kalau dia metodenya itu get, dia akan mengembalikan metode index. Sedangkan kalau dia metodenya itu post, metode pengirimannya post, dia akan mengembalikan metode store yang ada di controller donator. Kalau ini donator slash create, dia akan mengembalikan create seperti ini dan seterusnya. Jadi sebenarnya resource ini versi penyederhanaan dari beberapa metode seperti itu. Kalau kita buka secara langsung di controllernya, misal saya akan membuka donator controller, itu masuk ke folder app, setelah itu http controller. Nah, misal donator controller ya. Nah, di sini untuk controller resource dia langsung mempunyai beberapa metode default. Yang pertama itu ada index buat menampilkan listnya. Terus ada create untuk menampilkan form create-nya. Ini ada store untuk tempat request-nya. Ini ada show untuk detail. Ada edit untuk store detailnya itu. Kalau mau kalau edit itu lebih ke detail tapi yang ada inputannya kalau yang edit. Terus kalau update ini buat put. Kalau destroy ini buat delete. Seperti itu. Terus kembali ke web lagi ya. Di dalam web ini web.php di rootnya saya ini kan mengembalikan view ya, bisa dilihat dari sini juga, bisa dilihat dari controller juga. Nah, untuk view-nya sendiri itu kita bisa langsung mengarah ke folder resource. Setelah itu ada views. Nah, di sini saya mengkategorikan sebagai berdasarkan jenisnya. Yang pertama itu ada layouts buat itu defaultnya. Terus ada partial buat per komponennya. Di sini saya mempunyai 2 komponen, yaitu footer sama navbar. Terus untuk page-nya sendiri saya mempunyai 4 page di sini. Yang pertama itu page donator yang isinya index seperti ini. Setelah itu ada donor nodes seperti ini juga. Terus ada home seperti ini, serta institution seperti ini. Oke, kalau kita run project ini memakai artisan serve, nanti munculnya seperti ini. Sebentar. Oke, seperti ini. Jadi di dalam web ini mempunyai 4 navigation. Yang pertama itu beranda, isinya muncul logo door plus sekaligus pengertiannya seperti ini. Terus ada pendonor, ini akan muncul tabelnya, tabel dari list pendonor. Ini ada institusi sebagai tabel yang isinya list institusi, serta ada donor seperti ini, list donor. Selain itu untuk footernya di sini tercantum nama kelompok kita serta project yang sedang dikerjakan.
Baik, sekian penjelasan dari saya. Jika salah katanya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yanuar Taruna Lutfi. Di sini saya akan menjelaskan terkait factories dan Faker di Laravel. Terkadang dalam membuat website atau aplikasi, kita memerlukan data untuk diolah atau untuk ditampilkan. Dan data-data tersebut perlu kita masukkan ke dalam aplikasi atau website. Pembuatan atau pemasukan data tersebut terkadang cukup melelahkan. Faker dapat membantu kita mengenerate data yang kita butuhkan sesuai dengan kemauan kita. Bahkan, kita dapat mengkustomisasinya sesuai dengan bahasa, contohnya salah satunya adalah menggunakan bahasa Indonesia. Bisa dilihat di sini, di dalam Donator Factory, saya membuat atribut-atribut name donator, email donator, password, dan lain semuanya, saya generate menggunakan Faker yang disesuaikan dengan kebutuhan. Misalnya name donatornya itu menggunakan name, lalu untuk emailnya itu harus unique. Lalu misalnya ketika blood type donatornya kita menggunakan random element sesuai dengan sesuai dengan array yang di sini, yaitu blood type-nya ada O, A, B, dan AB. Resusnya juga ada resus positif dan resus negatif. Untuk mengenerate Faker, kita bisa cek di app di bagian app-nya. Nah, di situ ada Faker lokal, kita bisa ganti yang asalnya itu adalah Faker lokal n_us saja, kita ganti untuk mencari di bagian environment Faker lokal. Nah, lalu di Faker lokalnya, kita masukkan bahwa Faker lokalnya itu menggunakan id_id untuk membuat Faker lokalnya mencari spesifik custom yang di Indonesia. Misalkan namanya, kalau nggak kayak gini, misalkan kalau masih NUS, itu namanya mungkin bisa nama-nama luar, seperti John atau apa. Tapi kalau kita gunakan ini, namanya itu bisa lebih melokal lah. Tentunya sebelum kita buat Faker-nya, kita perlu buat dulu tabelnya. Di migration ini salah satu contohnya di create donators table. Saya sudah buat tabel-tabelnya di sini dan atribut-atributnya terkait name donator, email donator, password donator, apa segala macam. Lalu kita buat apa saja yang mau kita masukkan ke dalamnya di factories. Nah, setelah kita buat di sini, kita masuk ke dalam file donator sheets. Nah, di dalam sini kita buat nih, misalnya si donatornya itu kita mau buat sebanyak 9 data. Jadi, Faker akan mengenerate data sebanyak 9 dan itu pun random. Itu akan sangat membantu kita untuk membuat data, untuk memasukkan data secara random yang nanti akan kita olah atau bahkan sekedar hanya untuk ditampilkan di Laravel, maksudnya di website kita atau di aplikasi kita. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Mungkin selanjutnya bisa dijelaskan oleh teman saya. Halo, selamat pagi. Dalam kesempatan kali ini, aku akan jelasin cara untuk bikin sebuah relationship database di dalam Laravel. Jadi yang pertama, kita bikin dulu skemanya. Di sini skemanya donatur telah dibikin dan akan memiliki relasi dengan tabel dari donor node. Nah, relasinya sendiri nanti itu berbentuk one to one. Caranya kalau di Laravel kita menuliskan dengan belongs to. Jadi kita bikin fungsinya dulu bernama donor node sesuai dengan tujuan nanti, dan akan berelasi dengan donor node .2 kelas, dan ini sesuai dengan tabel yang kita tuju nanti, yaitu ini. Buat relasi sendiri kita bisa bikin di dalam migrationnya donor node.
yang ini. Nah, di sini kita bisa menggunakan foreign key-nya. Cara menuliskannya, kita bikin variabel tabel dulu sesuai dengan ini. Terus foreign kolomnya ID donatur reference itu merujuk pada kolom ID dari tabel donators, dari tabel yang di sini. Ini tadi. Seperti itu kita cara membuat sebuah relationship dalam Laravel. Sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.